4 rumah di kawasan padat penduduk hangus terbakar. Heboh sengketa rumah ibu dan anak angkat di Banjarmasin. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dalam program Borgol. Dua sajian informasi tadi telah mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Penny Alvinita, inilah Borgol selengkapnya. Empat rumah di pemukiman padat penduduk milik warga ludes di Lahap, Jago Merah. Satu pemilik rumah yang diduga alami ODGJ tewas dalam kondisi mengenaskan. Inilah suasana warga saat melakukan pemadaman api yang membakar rumah milik warga di Jalan KI Azhari, Lorong Pamili, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Kepanikan warga terjadi setelah warga melihat api yang telah membesar di tengah pemukiman padat penduduk yang meludes 4 rumah milik warga. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil dinas kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Dalam peristiwa tersebut, seorang pria Sarkasih 50 tahun yang diduga ODGJ merupakan pemilik salah satu rumah yang terbakar tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lagi makan nasi air di rumah. Berapa rumah jadi kena ini? yang tahu deh. Macam tadi ya? Iya dari awal itu awal juga. Ada ini. Cikonya nggak tahu rumahnya ibu. Untuk asal api sendiri kini masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tipu korban dengan modus memberikan kekayaan dengan cara mengelabui korbannya akan memberikan harta karun. Pelaku ditangkap massa ketika hendak melarikan diri setelah korban berteriak. Dengan wajah lebam, pelaku Kurniawan yang merupakan warga Deli Serdang, Sumatera Utara, kini harus diamankan petugas kepolisian Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan petugas lantaran telah melakukan penipuan terhadap korbannya Nelly yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang akan diberikan harta karun. Kejadian ini sendiri bermula di mana pelaku yang sempat menetap di rumah korban di kawasan Bukit Kecil Palembang ini datang untuk menyembuhkan penyakit yang diderita korban. Tanpa merasa ada kecurigaan, korban pun mau untuk dilakukan pengobatan oleh korban yang disaksikan oleh keluarga korban. Alhasil penyakit yang diderita korban akhirnya sembuh setelah pelaku mengajak korban ke makam ulama yang ada di Pulau Jawa. Sepulang dari Pulau Jawa, pelaku mulai menjanjikan akan menarik harta karun untuk diambil. Dengan modus korban harus menyiapkan uang sejumlah Rp750.000 dan tas yang akan diisikan harta karun. Setelah akan menjual harta karun yang berisikan batu bata dan laptop korban, pelaku pun kabur dengan dalih pergi ke toilet. Naas aksi pelaku ini terhenti setelah pelaku dipergoki korban yang pada saat itu akan kabur menggunakan ojek. Sehingga membuat pelaku harus ditangkap massa persis di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang setelah korban meneriakinya. Cak Harto jam Lando aja itu. Ya, di posisi dia di mana? Di rumah kamu? Posisi katanya itu datang dewek ke rumah dalam kamar kami itu. Oh, datang ke kamar kamu. Dalam Terus? kamar kami. Jadi katanya siapkanlah kotaknya. Lah kami siap kotak, dia masuk kamar kami harta karun itu tidak kami pernah jelik, cuman bentuknya apa. Ini tidak kami jelik, cuman dia ngomong, nah ada banyak masuk yang sudah masuk tuh lah masuk ke dalam lemari lagi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tak beri rokok dan uang saat dipalak rombongan preman, seorang ayah dan anak asal Lampung dikeroyok sejumlah preman di pelantaran Benteng Kota Besak, Palembang. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga mengambil handphone dan uang korban.
CCTV di pelataran Benteng Kuto Besak ini merekam detik-detik gerombolan preman mengeroyok ayah dan anak di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang pada siang hari. Menurut keterangan korban Agus Susanto, awalnya korban membawa rombongan pengajian asal Lampung untuk berwisata di Benteng Kuto Besak. Saat korban memarkirkan mobil di pelataran Benteng Kuto Besak, salah seorang preman datang lalu meminta uang dan rokok kepada korban. Karena tak diberi, preman tersebut kemudian menendang korban dan terjadilah keributan. Saat keributan terjadi, datang gerombolan preman lainnya dan langsung mengeroyok kedua korban. Tidak hanya menganiaya, gerombolan preman itu juga merampas handphone dan uang korban dengan total kerugian 1,6 juta rupiah. Saya dompet 723.000, isi SIM sama KTP, sama fotokopi KTP. Terus HP katanya? HP ini HP juga hilang. Korban telah membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Pada kasus ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sengketa rumah ibu dan anak angkat di Banyu Asin. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
harusnya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Air susu dibalas air tuba. Inilah yang dirasakan Siti Marbiah, 76 tahun warga Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3. Dirinya harus terusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkat yang telah dibesarkannya sejak usia 2 tahun. Rumah yang berada di Jalan Siantar, Kelurahan Pangkalan Balai, Banyuasin 3, yang menjadi rebutan ini dibangun sendiri oleh Marbiah dengan menjual harta warisan orang tuanya. Dengan kesedihan yang mendalam dan terpukul, di saat mediasi antara keduanya, Marbiah menceritakan saat dirinya awal merawat anak angkatnya yang berinisial AY sejak usia 2 tahun. AY dibesarkan dan disekolahkan hingga dibangunkan rumah yang kini menjadi sengketa. Namun kenyataan yang terjadi bagai susu dibalas air tuba. Berharap di masa tua dapat dirawat dengan baik oleh anak angkatnya, namun malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bahkan tidak menyangka diusir dari rumahnya karena menegur sang anak angkat yang ingin menikah lagi untuk keempat kalinya. Marbiah hanya berharap kepada AY agar mengembalikan sertifikat tersebut, sebab AY juga menandatangani surat hibah pada tahun 2016 lalu. Jika tidak, Marbiah akan menempuh jalur hukum agar miliknya dapat kembali dan hidup dengan tenang. Marbiah juga tidak dapat menerima AY lagi sebagai anaknya karena perlakuan yang sangat menyakitkan dirinya. Supaya dia mengembalikan sertifikat kepadaku. Ya. Ya.
saya ingin hidup dengan tenang, dia pergi jauh-jauh dari sini, yang lagi mengusik saya lagi. Ya. Artinya kalau anak ibu mau kembali lagi ke pangkuan ibu juga nggak diterima juga? Kira-kira? Tidak bisa lagi, karena sakit. Ya. Jadi klien kami ini dibujuk oleh anak angkatnya untuk dibuatkan atas nama anak angkatnya. Nah, pada akhirnya klien kami ini bersedia dengan harapan klien kami ini bakal diurus sampai akhir hayatnya. Namun di tengah perjalanan klien kami ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik ketika si AY ini ingin menikah yang keempat kalinya. Namun klien kami menegur. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Tim penyidik Kejati Sumsel menahan 3 pegawai pajak yang tersandung dugaan kasus korupsi, pajak dan gratifikasi. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan gratifikasi pajak, 3 pegawai pajak ditahan oleh Kejati Sumsel selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang. Penahanan dilakukan agar 3 tersangka berinisial RFG, NWP, dan RFH tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Menurut keterangan asisten pidana khusus Kejati Sumsel, modus ketiga tersangka dalam melakukan aksinya yakni dengan cara mengambil alih kepengurusan pajak perusahaan lalu memotong pajak perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tim penyidik Kejati Sumsel sendiri masih menghitung kerugian negara dan masih menyelidiki bentuk gratifikasi yang diterima para tersangka. Kasus ini masih dikembangkan oleh tim penyidik untuk mencari barang bukti dan tersangka lainnya. Telah ditetapkan 3 tersangka. Ya, hari ini dilaksanakan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka dimaksud dan penyidik berpendapat untuk dilakukan upaya paksa berupa penahanan sesuai pasal 21. Sementara menurut kuasa hukum tersangka, hak 3 tersangka tersebut merasa dipenggal karena tim penyidik Kejati Sumsel tidak mau memberitahu 2 alat bukti penetapan tersangka. Dengan 6 saham sehingga dibagi keuntungan sejuta, kadang 3, kadang 5 itu. Itulah dikatakan oleh oleh penyidik sebagai gratifikasi. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Seorang paman di Palembang tega cabuli keponakannya sendiri yang berusia 14 tahun. Hasil pemeriksaan tak terhitung lagi perbuatan cabul yang dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Suhardi Mansyah alias SM, 43 tahun, tak berkutik saat digiring petugas. SM yang kesehariannya sebagai sopir travel ini diringkus Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan. Pelaku dilaporkan telah melakukan perbuatan cabul terhadap keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Perbuatan terungkap saat keluarga korban melihat pesan singkat WhatsApp berbau pornografi yang dikirim oleh pamannya. Saat didesak, korban mengakui kalau pamannya sering melakukan hal tak senonoh. Akibatnya keluarga melapor ke polisi. Di hadapan polisi, pria beristri ini mengaku dirinya hilaf melakukan itu karena sering melihat video porno. Setiap melancarkan aksinya, korban diiming-imingi uang jajan yang bervariasi. SM mengatakan baru 3 kali melakukan cabul dengan cara memegang, meraba, atau menyentuhkan bagian sensitif keponakannya. Kejadian sudah mulai dilakukan oleh pelaku sejak anak di kelas 5 SD, yaitu tahun 2018 sampai saat ini. Sampai terakhir kemarin sebelum laporan di bulan Mei. Tapi sudah tak terhitung sebenarnya. Kalau pengakuan pelaku sudah untuk cabulnya sudah tidak terhitung. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pulang menonton organ, seorang pria di Oki tewas dianiaya musuh lama. Informasinya setelah pariwara berikut.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. 4 pelaku perampokan toko emas bersenjata api di Kabupaten Pali akhirnya diringkus Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Para pelaku ditangkap di persembunyiannya di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat bersama barang bukti 2 pucuk pistol rakitan dengan belasan butir amunisi. Dari rekaman CCTV, Subdit Jatanras berhasil mengidentifikasi ciri-ciri para pelaku. Para pelaku diketahui residivis kasus perampokan dan pencurian. Bahkan salah satu pelaku merupakan residivis spesialis perampokan toko emas. Total 4 pelaku mempunyai peran masing-masing. 3 pelaku berperan sebagai eksekutor di dalam toko emas, sedangkan 1 lagi memantau mengawasi lokasi sekitar.
Para pelaku merampok toko emas di Pasar Impres, Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan 31 Oktober lalu. Keempat pelaku ditangkap Jatanras Polda Sumsel di dua lokasi berbeda, yaitu di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. ST 44 tahun, WW 37 tahun, dan SY 49 tahun merupakan warga Bengkulu, sedangkan SG alias Suwito 49 tahun merupakan warga Belitang Oku Timur, Sumatera Selatan. 3 dari 4 pelaku merupakan residivis pencurian dan perampokan, bahkan SG alias Wito baru 1 tahun keluar dari penjara dalam kasus sama, yakni perampokan toko emas di wilayah Sumatera Selatan. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan saat perampokan. Polisi juga mengamankan amunisi sebanyak 19 butir dari tangan para pelaku. Orang berapa total kakak beraksi di Bali? 3. Orang 3. Peran kakak itu apa nih? Eksekutor. Eksekutor sama siapa, nama siapa lagi yang eksekutor? Ini siapa? Brojo. Terus yang 2 teman lagi? Itu bagian mobil Wawan, yang ini karena dia tidak jadi cuma ikut survei. Yang satu ngawas lagi. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan SAP di Jatanras Polda Sumatera Selatan. Polisi juga masih melakukan pengembangan terkait barang bukti hasil dari perampokan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pulang menonton organ tunggal, seorang pria dikeroyok hingga tewas di Desa Padang Bulan, Ogan Komering Ilir. Pengeroyokan hingga menghilangkan nyawa ini diduga masalah dendam pribadi. Naas dialami warga Desa Pematang Kijang, Kecamatan Jejawi, Ogan Komering Ilir, saat pulang menonton organ tunggal di desa tetangganya justru dihadang dan dikeroyok hingga meninggal dunia. Korban diketahui bernama Anang, seorang petani berusia 53 tahun. Korban mengalami luka bacok yang cukup serius. Sementara pelaku berjumlah 2 orang, Hendra bin Suri 27 tahun, warga desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, dan Kocot bin Hanapi, warga desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi. Kejadian itu terjadi pada Senin 30 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Polres Oki dibantu tim Jatanras Polda Sumsel langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Kedua tersangka mengeroyok korban. Sedangkan korban pada saat itu bersama temannya yang membonceng, jadi mereka boncengan. Pada saat kedua pelaku menganiaya dan membunuh korban, teman korban melarikan diri. Pelaku dijerat pasal 340 atau pasal 170 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alvinita, sampai jumpa. Saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Tadi kita sampaikan ayam mani, ayam mati, ayam wajib. Nah ibu-ibu kita bahas juga ibu. Ulama ini menjelas dengan lengkap
Salah satu yang dibahas itu tentang hukum keputihan dan lendir wanita. Dibahas itu sama ulama, masalahnya itu najis enggak? Masalahnya nanti kalau keluar ketika sholat batal nggak wudhunya? Nah, kan kita kan tahu kalau mengeluarkan sesuatu dari jalan depan, jalan belakang itu bisa membatalkan wudhu. Tinggal masalahnya kalau yang keputihan ini dan lendir wanita itu hukumnya apa, najis enggak? Dijelaskan sama Imam Nawawi, beliau menjelaskan rutubatul farji ma'un abyad mutaraddadun bainal madhi wal qalb. Walihada ikhtalafa fiha nas Syafi'i rahimahullah fi ba'd kutubihi ala taharati rutubatil farji. Nah, kata Imam Nawawi seperti ini, keputihan dan wanita, mohon maaf, itu bercairan warna putih atau warna yang lainnya. Ulama beda pendapat, kata Imam Nawawi. Kesimpulannya ulama beda pendapat. Namun beliau membawakan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, menjelaskan di dalam kitab-kitabnya, hukum keputihan dan lendir itu hukumnya adalah suci bagi untuk perempuan, suci laki-laki nggak ada. Suci hukumnya bukan najis. Ini yang pertama. Suci bukan najis. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Muslim. Kuntum afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dulu aku mengirim mani Nabi Rasulullah SAW yang sudah mengirim di pakaiannya. Nah, itu dikirim sama Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana sisi pendalilannya? Mohon maaf, ini kan Nabi berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jelas mungkin kesimpulannya kemungkinan air maninya itu bercampur itu dengan lendir perempuan atau misalkan ada keputihan perempuan, ternyata cukup dikirim saja oleh Aisyah. Padahal kemungkinan di situ bercampur juga dengan keputihan perempuan atau lendir perempuan. Ternyata cuma dikirim oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak dicuci, menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah suci. Ini pertama, hukumnya adalah suci. Yang jadi masalah nanti kalau keluarnya ketika sholat, gimana itu? Kalau mohon maaf keluar keputihan atau lendir perempuan ketika sholat, apakah ini membatalkan sholat? Allah a'lam bishawab, dijelaskan sama ulama, la dalila yadullu ala annahu yunqidul wudu. Enggak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu bisa menyebabkan membatalkan wudu. Artinya tidak membatalkan wudu. Gitu ya. Karena ada hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, kunna la na'udul qudrata wa sufrata syai'an ay la ya'tabirna ma yakhruju ba'da al-hayd syai'an la min haitsu najasa wa la min haitsu bughdul wudu atau kama qala al-ulama. Dijelaskan sama Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dulu kalau ada cairan warna putih, warna kuning, pokoknya setelah haid, tiba-tiba muncul cairan, entah itu putih atau yang lainnya, itu kami nggak mempermasalahkannya. Apa maksudnya tidak mempermasalahkannya? Kami tidak menganggapnya itu sebagai darah haid. Darah haid sudah selesai keluar, sudah selesai, nggak keluar lagi, tiba-tiba ada keputihan atau warna coklat atau yang lainnya, nggak kami masalahkan ya. Nggak masalahkan dari sisi apa? Dijelaskan sama ulama, tidak kami masalahkan, maksudnya tidak kami anggap itu sebagai darah haid dan tidak kami anggap sebagai pembatal wudu. Artinya kalau dia keluar itu tidak membatalkan wudu. Allah a'lam bishawab. Jelas semua ya. Poin selanjutnya. Apakah membatalkan wudu? Tadi sudah dibahas. Tahu sih panjang waktunya, coba kita bahas. Sekalian bahas seperti ini. Kalau kita, mohon maaf, mengeluarkan mani, keluar mani itu, maka diwajibkan mandi. Jelas, diwajibkan mandi janabah. Tinggal seperti ini. Orang keluar mani itu kadang-kadang mimpi basah ada, tetap wajib mimpi basah. Dijelaskan mana memang ada dalilnya kalau mimpi basah atau berhubungan. Ada yang keluar mani itu karena sakit. Ada tuh karena sakit tiba-tiba keluar lagi dia. Nah masalahnya kalau dia
atau mimpi basah jelas karena ada dalilnya. Tapi kalau keluarnya karena tidak disengaja, contoh misalkan karena sakit atau karena sebab yang lainnya, apakah ini menyebabkan dia juga diwajibkan mandi janabah atau tidak? Ulama ini berbeda pendapat dalam menjelaskan ini. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan an yakuna bilazzah wa la yajibul ghuslu walau kharaja biduni lazzah. Misal ma'ruf atau ma'ruf wa nahwihi wa bidun syarah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya kategori yang mengeluarkan mani yang menyebabkan mani janabah itu seperti apa kategorinya? Sebabnya seperti apa? Yang pertama, dia harus ketika keluar mani itu merasakan kenikmatan. Maka kesimpulannya tidak diwajibkan mandi janabah, mandi besar kalau keluarnya itu tanpa kelezatan, seperti misalkan keluarnya itu karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin tiba-tiba keluar misalkan. Ini tidak diwajibkan mandi janabah. Beda lagi pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan khurujul mani mutlaqun mujibun lil ghusli bi ladzatin wa biduni ladzah. Pokoknya kalau keluar air mani itu harus mandi janabah, mandi besar menurut Imam Syafi'i. Gitu ya. Entah dia itu karena sakit atau karena berhubungan atau karena mimpi basah atau karena cuaca dingin tiba-tiba keluar. Pokoknya apapun sebabnya mandi janabah, mandi besar. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang ada dalil. Masing-masing semuanya ada dalil. Kalau Imam Syafi'i berdalil innamal ma'u minal ma'. Mandi wajib itu disebabkan karena mengeluarkan air. Kan dalil mandi wajib itu, mandi janabah itu disebabkan karena mengeluarkan air. Tapi kalau pendapat pertama tadi mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan seperti misalkan Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Idza fadakhtal ma' faghtasil." Kalau kau sengaja menumpahkan air mani, entah itu dengan berhubungan atau yang lainnya, maka kau wajib untuk mandi besar. Artinya dilakukan dengan sengaja. Atau dalil yang lebih jelas dari itu, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh ulama. Kata Rasul alaihi wasallam, "Idza hadaqtal ma' faghtasil minal janabah, wa idza lam takun hadifan fala taghtasil." BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Kalau kau sengaja mengeluarkan air mani itu, maksudnya sengaja dengan mimpi basah ya. Mimpi basah kan nggak sengaja ya, tapi kalau mimpi basah ada dalil khusus atau dengan berhubungan misalkan, maka kau mandi janabah kata Rasul alaihi wasallam. Tapi kalau kau tidak sengaja mengeluarkannya, fala taghtasil kata Rasul alaihi wasallam, enggak usah mandi. Dalilnya jelas baca hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh ulama. Kau enggak usah mandi kalau seandainya kau tidak sengaja mengeluarkannya. Maksudnya apa? Kalau kondisinya seperti sakit, kondisinya seperti cuaca yang dingin, tiba-tiba kondisi badan orang kan beda-beda. Tahu-tahu keluar misalkan. Nah kata Rasul alaihi wasallam, fala taghtasil. Kau tidak usah untuk mandi wajib. Allah alaihi, saya lebih milih pendapat ulama, mayoritas ulama seperti pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan tergantung cara keluarnya itu seperti apa. Kalau nggak sengaja seperti sakit, seperti karena cuaca dingin, kemudian keluar air mani, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi wajib. Allah al-Bisawab, gitu ya. Ini yang poin selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya,
Ada beberapa 2 poin yang kita sampaikan ya. Ini yang perlu disampaikan. Berhubungan antara suami dan istri, walaupun mohon maaf tidak sampai mengeluarkan air mani, itu diwajibkan untuk mandi besar. Idza taqatil khitana faqad wajaba al-ghusl. Kama qala Rasulullah SAW, kalau bertemu 2 khitan, bahasa Rasulnya bertemu 2 khitan yang halal tentunya, yang enggak halal juga tetap mandi, maka diwajibkan untuk mandi. 2 khitan itu maksudnya punya laki-laki di khitan, punya perempuan juga di khitan. Nah, bertemu itu maka diwajibkan mandi. Itu kata Rasul SAW. Berarti ada faedah selanjutnya, memang laki-laki diwajibkan untuk berkhitan, laki-laki. Tapi kalau perempuan itu hukumnya disunahkan, perempuan enggak diwajibkan. Perempuan itu juga disyariatkan untuk dikhitan, tapi hukumnya sunnah. Apa sih fungsinya? Dijelaskan sama Umar bin Khattab atau yang lainnya, untuk mengurangi syahwatnya perempuan itu. Makanya ada yang dikhitan. Cuma jangan dipotong semua, kesian laki lagi ada syahwatnya. Sebagian, ya. Allah Alaihissalam. Nah, berhubungan yang seperti apa yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib? Walaupun dia tidak mengeluarkan mani, tetap dia diharuskan mandi wajib karena sudah berhubungan. Tinggal kata ulama seperti ini, taghyibul hasyafah. Maksudnya itu kalau sudah ketemu, mohon maaf, punya laki-laki dan perempuan, ada hadisnya yang menjelaskan. Syariat kita ini nggak malu-malu menjelaskan hukumnya. Kalau ini kebenaran disampaikan. Karena ini menyangkut kehidupan manusia. Seperti itu ya. Ada hadis, idza iltaqatil khitana wa tawalatil hasyafatu faqad wajaba al-ghusl. Kalau 2 yang punya laki-laki dan perempuan yang sudah dikhitan, bahasa Nabi yang dua hal yang dikhitan itu sudah bertemu, wa tawalat al-hasyafah, ada kriterianya ternyata. Ada kriterianya. Hasyafah. Hati-hati ngasih nama anak hasyafah. Bagusnya Pak Ustaz nama hasyafah bagus. Artinya apa dulu hasyafah itu bahasa Arab? Helmnya laki-laki. Hasyafah itu pula. Hasyafah itu artinya helmnya laki-laki gitu ya. Dari kemaluannya helmnya. Kalau helmnya sudah masuk, maka wajib untuk mandi besar. Artinya bukan cuma nyentuh, bukan sama nyentuh gini aja enggak. Minimal helmnya masuk. Kalau cuma senggolan ya wajib mandi enggak. Nah, cuma senggolan. Tapi pesan Nabi kalau helmnya masuk, minimal helmnya masuk, wajib mandi. Sampai seperti itu dijelaskan dalam syariat kita. Bukan cuma senggolan, tapi helmnya masuk. Allah harus jelas ya. Yang terakhir. Ya sebenarnya banyak ditanyakan ini Ustaz. Kalau berhubungan berarti wajib mandi. Cuma kalau pakai penghalang gimana? Masih wajib mandi nggak? Pakai penghalang, tahu lah penghalang maksudnya pokoknya penghalang, dihalangi, biar tidak membuahkan hasil, biar tidak membuahkan anak. Kan ada penghalang. Dibahas juga sama ulama ternyata. Saya baca buku, dibahas juga sama ulama. Masalah sampai situ dibahas ya. Dan memang masalah ulama ini. Nah tadi kan kalau berhubungan, apalagi helmnya udah masuk dosa. Cuma masalahnya pakai penghalang. Berarti yang masuk itu penghalang sebenarnya. Nah gimana ya? Apakah ini menyebabkan mandi wajib enggak? Dari zaman dulu ulama sudah bahas. Mungkin belum ada yang model kayak gitu. Tapi ulama udah berpikir nanti kalau dia pakai penghalang, dia pakai kain lah, pakai apa, pakai kertas, takut nanti membuahkan anak nanti lagi. Dibahas sama ulama ini. Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah menjelaskan. Pendapat mazhab Syafi'iyah. Wujubul ghusli 'ala ar-rajuli wal mar'ati mutlaqun. Sawa'un kana al-ha'ilu ghalidhan aw raqiqan. Li'anna al-ahkam muta'alliqun bil ilaj wa qad hasal. Dalam mazhab Syafi'iyah dijelaskan wajib mandi gitu. Dia mau pakai penghalang mau kayak gimana pun wajib mandi. Entah itu modelnya penghalangnya itu tebal atau tipis, wajib mandi. Itu kata mazhab Syafi'iyah. Mazhab
sama kulitnya itu. Sehingga kata beliau, kata mereka, gak wajib mandi, mau penghalangnya tebal atau tipis. Beda lagi dalam mazhab Malikiyah. Imam Malik mengatakan atau mazhab Maliki, idza kana al-haid waqiqan bihaitsu yajidu al-harara wa ladzat wajib al-ghusl wa ila falah. Tergantung, kalau penghalangnya itu tipis sehingga terasa dianya merasakan kelezatan di situ, maka wajib mandi. Tapi kalau tidak merasakan seperti itu, saking tebalnya, pakai tebalnya nggak terasa dia, maka tidak wajib mandi. Itu menurut pendapat Malikiyah. Allah alam, saya lebih milih pendapat yang ketiga ini ya, Malikiyah yang mengatakan ya walaupun pakai penghalang, tapi menyebabkan dia ada rasa di situ, maka tetap dia mandi. Tapi menurut pendapat yang lebih hati-hati sudah mandi sudah. Ya ini kan, biar keluar dari segala pendapat ulama. Untuk lebih hati-hatinya lagi, mau penghalangnya tebal atau tipis, mandi aja sudah. Gitu ya, untuk menghindari khilaf. Khawatirnya nanti sholatnya nggak sah. Allah saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, inilah pembahasan tentang mani, mazi dan wadhi dan keputihan. Semoga ini bisa kita pahami karena ini menyangkut kehidupan kita. Silakan jika ada pertanyaan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Nabi mengajarkan seperti ini, bebas sebenarnya caranya ya. Kalau mau langsung mandi, silahkan. Nabi pernah dijelaskan di hadis, Nabi ya, pernah dijelaskan di hadis. Istri Nabi kan banyak, istri Nabi. Nabi pernah mengirim istrinya satu persatu, rumah A, B, C dan D. Gitu kan? Habis dari nomor 1, A misalkan Nabi mandi, Nabi besar. Habis dari nomor 2, Nabi mandi besar. Artinya kalau praktek yang pertama Nabi lakukan, habis itu langsung mandi. Kenapa ditanya sama sahabat? Karena itu lebih bersih, gitu kan? Ini contoh pertama. Contoh kedua, Nabi juga mengajarkan kalau kalian habis berhubungan, kemudian tidak pengen langsung mandi besar, dipersilakan. Cuma dianjurkan sama Nabi untuk berwudu. Ternyata setelah diteliti dari segi kesehatan, memang ada fungsinya itu. Habis berhubungan kita dianjurkan untuk berwudu. Ada fungsinya ternyata. Untuk menjaga prostat kalau nggak salah, bisa dicek lagi. Dalam syariat Islam itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya itu ada fungsinya. Salah satu yang pernah saya ketahui itu untuk mencegah penyakit prostat. Ketika keluar mani, kemudian dia berwudu, dan kata Nabi beda nanti kalau dia tuh berwudu. Itu kalau dia mau ngulangi itu ronde kedua itu bisa lebih mempersemangat lebih. Artinya dari tadi yang kita jelaskan tadi, bebas pilih. Nabi pernah langsung mati, Nabi pernah menganjurkan silakan kalian wudu aja, masalah, bebas pilih. Tergantung situasi saat itu. Karena situasi saat itu kita lagi musuh-musuh dan bibit mandi. Atau misalkan masalah apa? Baru jam 1 misalkan dingin masih. Sudah ditunda dulu sampai menjelang subuh. Artinya dibolehkan, terserah pilih, mau langsung mandi juga boleh, mau ditunda dulu sehingga mendekati subuh atau waktu sholat yang lainnya. Itu dibebaskan oleh Rasul SAW. Tinggal kita pilih kondisi yang paling cocok untuk kita. Allah SWT bebas. Ya memang dalam haid ini terkadang banyak kendalanya yang kita hadapi. Kalau ada kasus seperti ini, kasusnya macam-macam sebenarnya ibu ya. Dalam haid
rahim yang terputus-putus. Umpamanya ibu-ibu ini misalkan ada ibu-ibu perempuan yang darah haidnya itu biasanya keluar sepekan misalkan. Cuma nggak tahu tiba-tiba untuk pekan ini, untuk bulan ini putus-putus. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, misalkan ya sama kasusnya ya, keluar. Tapi hari kelima, keenam, misalkan nggak keluar lagi. Udah bersih Pak Ustadz, udah tak netes lagi. Hari ketujuh keluar lagi. Nah itu masalahnya gimana? Aisyah pernah ditanya atau sahabi, istri Rasul SAW pernah ditanya, kapan sih batasan perempuan itu benar-benar dianggap suci dari darah haid? Ada rumusnya ternyata. Hatta ra'ainal kusutal baydha, sampai kami ini melihat ada cahaya warna putih. Bukan sampai betina darahnya, bukan ya. Sampai ada keluar cahaya warna putih. Kalau sudah keluar cahaya warna putih, maka sudah dianggap suci. Walaupun hari ke-10-nya keluar plek lagi, pokoknya keluar cahaya apa namanya, warna putih lah, cahaya warna putih. Mau dia keluar warna kuning, nanti warna apa, keluar darah lagi yang selama bukan darah haid ya, itu bukan dianggap darah haid. Kesimpulannya, kalau seandainya darahnya itu terputus-putus, 3 hari keluar, 2 hari nggak keluar, 2 hari berikutnya keluar, maka yang nggak keluar itu tetap dianggap haid. Karena yang jadi acuannya itu sampai dia mengeluarkan cahaya warna putih. Itu maksudnya ya? Seperti itu nggak maksudnya? Iya ya? Jadi rumusnya sampai keluar cahaya warna putih. Kalau sudah keluar cahaya warna putih, maka dianggap suci. Dianggap suci. Sudah keluar cahaya warna putih, tiba-tiba ada masalah lagi. Entah itu plek, entah itu apa, entah itu darah atau cahaya warna apa, misalkan itu ya. Maka itu dianggap bukan darah haid. Kecuali kalau kelihatan banget itu ada darah haid, maka dianggap sebagai haid. Kalau yang belum darah haid, dianggap haid. Tapi kalau yang keluar setelah cahaya warna putih itu keluar cahaya warna lain, itu bukan dianggap haid. Allah a'lam. Jelas masalahnya maksudnya? Iya, alhamdulillah. Untuk sholat sunnah, hukum asalnya kayak gini untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah. Ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Shallu 'alaihi fi buyutikum, fa inna afdhala sholati allati fi baitihi ila al-maqbah." Wahai kalian semua, sholatlah di rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib itu di masjid. Artinya yang afdal itu hukum asalnya, yang afdal sholat sunnah itu ada di rumah. Hukum asalnya sholat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah, kecuali kalau kondisi nggak memungkinkan. Pak Ustadz, kalau saya sholat sunnah di rumah, habis azan saya sholat di rumah, kita tuh pas lagi azan masih boleh sholat sunnah. Tiba-tiba azan langsung sholat sunnah, nggak masalah. Kenapa? Karena mendengarkan azan itu, menjawab azan itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Kalau saya dengar sampai selesai, Pak Ustadz, saya sholat sunnah di rumah, datang ke masjid, ketinggalan nanti. Kalau telat, ya sudah. Solusinya, kalau mau tetap sholat di rumah, pas azan itu kalau mau sholat sunnah masih boleh kan? Gitu ya. Nah, masalahnya kadang kondisi di suatu tempat, di masjid atau di musola tidak memungkinkan kita untuk sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena iqamah itu cepat jaraknya, jalan aja butuh 2 menit kita. Maka kalau kita pengen sholat sunnah, solusinya sholat di masjid, nggak masalah kayak gitu. Kalau kondisi normal, jelas. Kalau kondisi normal lebih baik di rumah. Tapi kalau kondisinya iqamahnya cepat, jalannya cepat, nggak dapat kita sholat sunnah, ya sudah. Apa boleh buat kita usahakan sholat sunnah di masjid atau di musola. Ini Pak ya, tergantung kondisi. Jelas kalau kondisi normal di rumah sholat sunnah itu yang ambilnya, entah itu qobliyah atau ba'diyah. Kemudian selanjutnya, jedah iqamah, jedah antara azan dan iqamah itu yang pas itu seperti apa? Untuk masalah ini, Nabi SAW tidak memberikan perincian secara khusus. Oh ini misalkan kalian harus sekian
ya misalnya 10 menit, misalnya 20 menit. Maka gimana solusinya? Dikembalikan ke kondisi masyarakat setempat. Karena kondisi masyarakat itu beda-beda. Pondok aja bisa setengah jam itu pondok bisa. Karena santri banyak, kamar mandi dikit. Mereka mau ke kamar mandi, mereka mau apa wudhu, rebutan itu. Kasih 10 menit, banyak tuh. Maka di pondok kadang-kadang jedanya lama. Artinya, maka disesuaikan kondisi masyarakat setempat, masyarakat kompleks misalnya. Umumnya masyarakat ini kalau dengan azan butuhlah dia ini persiapan. Kalau dengan azan subuh butuh persiapan untuk kamar mandi. Ke kamar mandi, misalnya itu buang air kecil atau yang lainnya butuh persiapan untuk pakai baju dan lain-lainnya ke masjid jalan kaki misalnya. Dihitung. Oh berarti misalkan 10 menit. Oh berarti 15 menit. Nah, tapi kalau secara rinci banget ya ada dalam Islamnya. Sehingga Allah sholat yang lebih bagusnya lagi dikembalikan ke kondisi masyarakat setempat. Mereka butuh untuk kamar mandi,